Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Yes. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yeah. Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Yes. Untuk itu pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik. Pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yeah. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pada minggu-minggu ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan selalu menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami yakin Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk itu hari-hari ini Tuhan kami mau tetap mengandalkan Engkau, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk melayani, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mau pujikan lagu ini dengan sepenuh hati. Katakan dengan iman. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya Allah penyelamat kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap mujizat dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu hari-hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bersama-Mu kami bisa, bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami dapat melakukan segala perkara. Karena Kau Allah dahsyat, Kau Allah luar biasa. Untuk itu hari-hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur. Karena kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kau jadikan kami sebagai biji mata-Mu. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini kami mau tetap mengandalkan Kau dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami mau lebih melekat lagi dengan Kau ya Tuhan. Itu sebagai rasa bersyukur kami Tuhan. Dengan apa kan kami membalas Tuhan kasih setiamu selain dengan kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Oh Rabaya syaralama-lama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Karena Kau Allah yang layak Tuhan untuk ditinggikan, Kau Allah yang disembah, Kau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita pada pagi hari ini. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. 1 Korintus 2:9 berkata, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Apa yang tak
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Apa Allah dahsyat dalam hidup kami. Berkat-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Setuju, katakan amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesedihan.
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah raya minggu kita. Saya percaya semua jemaat pasti sedang diberkati dalam hari-hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Aku telah memiliki segalanya di dalam Yesus. Yesus berkata demikian. Dia katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata bahwa dia datang untuk memberikan kepada kita hidup dan memberikannya supaya kita memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang masih mengalami hidup yang begitu sulit. Anak-anak Tuhan masih seperti tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dia masih hidup mengalami kesesakannya dalam masalah finansialnya, di dalam masalah keluarga, di dalam masalah kesehatan. Dia masih mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan. Seperti hidup di dalam kutuk. Sepertinya nggak ada terobosan. Sepertinya nggak ada bedanya ikut Yesus dengan tidak ikut Yesus. Saudaraku, ini membuat mereka kadang-kadang merasa depresi, merasa stres, frustasi gitu ya. Dan beberapa mungkin sampai mau bunuh diri segala. Tetapi jarang sekali anak Tuhan memahami bahwa Yesus telah memulihkan hidup kita dan Dia telah memberikan kepada kita hidup yang baru seperti yang Dia janjikan. Dia janjikan bahwa Dia akan memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Dia sudah memberikan hidup yang baru kepada kita dan Dia memberikannya dalam segala kelimpahan. Tetapi banyak anak Tuhan tidak memahami dan tidak menyadari bahwa dia memiliki hidup yang baru dan dia memiliki segala berkat tersebut di dalam Yesus. Karena dia tidak menyadari, dia juga tidak tahu bagaimana cara mengambil berkat tersebut. Sehingga dia tidak menikmati berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kehidupan yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana kita menerima, mengambil semua berkat itu sehingga itu bisa termanifestasi, bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan belajar bersama-sama. Pertama saya akan mengajari tentang kehidupan kita, bahwa hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini yang berinteraksi dengan dunia. Dengan kelima panca indera ini kita berinteraksi dengan dunia. Kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa berinteraksi dengan sesama kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Semua dengan panca indera ini kita akan berinteraksi dengan dunia ini, dunia sekitar kita. Tubuh kita ini bisa kita sentuh, kita bisa sentuh ya. Ini ada tangan, ada kepala gitu ya, ada perut gitu. Kita bisa menyentuhnya, kita bisa lihat itu tubuh ya. Dan tubuh ini yang berinteraksi dengan segala sesuatu yang kita jumpai ini di dunia ini. Nah, selain daripada tubuh ada namanya jiwa. Jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Dan saya percaya selain pikiran, perasaan, kehendak ada juga yang namanya hati nurani, juga termasuk juga di dalam bagian daripada jiwa. Ya enggak ya? Memori kita termasuk bagian dalam jiwa kita. Nah, saudaraku, jiwa ini mereaksi apa yang terjadi pada tubuh. Ya enggak? Jadi ketika tubuh ini sedang melihat dengan indera kita melihat ada orang yang tabrakan misalkan, dan kemudian sampai berdarah-darah, maka kita merasa ngeri. Nah, itu jiwa kita ini merasakan seperti itu. Ketika ada seseorang ngomong sesuatu yang buruk,
berkata kasar kepada kita, maka jiwa kita, emosi kita itu bisa marah. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa takut, kita bisa macam-macam, saudaraku ya. Itulah jiwa, terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran kita bisa memikirkan hal-hal begitu banyak ketika kita berinteraksi dengan dunia. Ketika tubuh sedang berinteraksi dengan dunia dan jiwa kita ini bereaksi, ya enggak? Apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh tubuh, itu adalah jiwa. Tetapi selain daripada tubuh dan jiwa, ada roh, saudaraku. Nah, selama ini kita hidup berdasarkan tubuh dan jiwa saja. Karena kita hanya berinteraksi dengan dunia setiap hari, dan kita bereaksi terhadap semua yang kita alami tersebut, tubuh dan jiwa. Dan itu saja yang kita lakukan. Tetapi ada namanya roh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada namanya roh. Roh ini Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk Dia sendiri. Roh ini ditaruh di dalam hidup kita untuk berinteraksi dengan Dia, saudaraku. Nah, saudaraku, roh ini tidak berinteraksi dengan dunia, saudaraku. Roh ini tidak berinteraksi dengan tubuh. Kita tidak bisa merasakan roh seperti kita merasakan jiwa. Kita bisa menyentuh jiwa ketika dengan perkataan kita bisa menjamah jiwanya, kita bisa membuat dia sedih, kita bisa membuat dia senang, kita membuat dia tersanjung, kita membuat dia marah, ya enggak? Itu dengan perkataan kita bisa menjamah jiwanya. Dengan perkataan kita bisa merangsang pikiran dia sehingga dia berpikir, dia mulai menganalisa segala macam, saudaraku. Tetapi roh nggak bisa, kita tidak bisa menyentuh roh, saudaraku. Tubuh kita nggak bisa menyentuh roh, jiwa kita juga nggak bisa menyentuh roh, dan kita tidak bisa merasakan. Roh ini adalah Tuhan taruh untuk Dia sendiri, saudaraku. Nah, selama manusia kita masih manusia lama, kita ini tidak berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita hidup dalam dosa, Tuhan tidak bergaul dengan kita. Dan Tuhan itu bergaul dengan kita itu di dalam roh, saudaraku ya. Nah, saudaraku, roh ini justru sangat penting. Banyak orang berpikir roh, ya nggak mengerti tentang roh dan juga tidak mempedulikan tentang segala sesuatu tentang roh. Tetapi roh ini justru yang memberi hidup, saudaraku. Dikatakan, Yakobus katakan di dalam Yakobus pasal ke-2 ayat 26, dia katakan bahwa seperti tubuh tanpa roh itu adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Ya enggak? Jadi roh ini yang memberi hidup. Terus bagaimana roh ini kita bisa melihat roh, kita bisa mengetahui ada roh, saudaraku. Bagaimana kita bisa melihat roh kita, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan ngajarkan begini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23-24, dia bunyinya begini, saya bacakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, Yakobus itu mengibaratkan firman Tuhan itu adalah cermin. Jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan tidak melakukan, dia seperti orang yang mengamati mukanya di cermin. Dia melihat mukanya di cermin, kemudian pergi dan kemudian dia lupa, saudaraku. Nah, saudaraku, Yakobus mengibaratkan firman Tuhan itu adalah cermin. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini adalah cermin untuk manusia roh kita. Bagaimanakah keadaan kita ini, itu bisa dilihat dalam firman Tuhan. Dia menggambarkan tentang roh kita, saudaraku. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar lebih banyak. Saudaraku, kalau kita bercermin, tubuh fisik kita, kalau kita bercermin, kita nggak pernah lihat, nggak ada satu orang pernah melihat wajahnya sendiri, kan nggak ada orang bisa melihat wajah sendiri. Tentu saja kita mau melihat wajah kita, mau melihat apakah kita sudah rapi belum, rambut saya acak-acakan atau enggak gitu, yang saya ada jerawat atau enggak. Kita melihat cermin, saudaraku, dan kita mempercayai cermin tersebut. Ketika saya melihat cermin, saya percaya itulah keadaan saya. Saya mempercayai cermin tersebut. Saya mempercayai bahwa rambut saya ini belum rapi, dan kemudian saya rapikan berdasarkan melihat cermin, saudaraku. Ketika saya melihat cermin, saya bereskan rambut saya bereskan semua. Nah, wanita juga berdandan begitu, dia melihat cermin, saudaraku. Cermin itu menunjukkan bagaimana gambar diri kita. Nah, cermin fisik itu menunjukkan tubuh kita yang fisik. Tetapi manusia roh kita bisa lihat melalui firman Tuhan yang digambarkan sebagai cermin juga, saudaraku.
Nah saudaraku, roh ini adalah sangat penting. Roh inilah yang memberi hidup kepada kita, saudaraku ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan banyak sekali perkataan-perkataan firman Tuhan yang menyatakan bahwa roh yang memberi hidup. Yesus sendiri berkata begini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup, saudaraku. Nah firman Tuhan katakan bahwa Yesus ngomong bahwa perkataanku adalah roh dan hidup, dan roh ini yang memberi hidup, saudaraku ya. Di Roma juga mengatakan hal yang sama, roh yang memberi hidup, saudaraku ya. Roma 8 ayat ke-2. Nah saudaraku, ketika manusia ini dipulihkan roh, maka ketika kita terima Tuhan Yesus, maka roh kita ini dipulihkan. Roh kita ini, roh yang lama ini digantikan dengan roh yang baru. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kepada kita roh yang baru. Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang bahwa manusia itu harus lahir dari roh baru bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita perlu lahir baru. Dan lahir baru ini adalah roh kita yang lahir baru. Tuhan berikan rohnya kepada kita di dalam diri kita. Karena untuk bisa bergaul, untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa bergaul dengan Tuhan, maka keadaan kita yang tidak sempurna ini, yang tidak penuh dengan dosa ini, tidak mungkin bisa bergaul dengan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru, rohnya yang sempurna. Ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, maka roh kita dipulihkan, kita lahir baru dengan roh yang sempurna. Roh kita ini adalah manusia roh yang sehat, yang sempurna, yang dewasa, yang segala sesuatu baik seperti Yesus. Roh kita dengan roh Yesus seperti Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Dia. Dia akan menjadi satu roh. Roh kita menjadi satu roh dengan rohnya Tuhan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita menjadi anak Allah. Dan roh kita dengan rohnya Dia, Roh Kudus itu, bersama-sama kita bisa memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, itu adalah roh. Nah saudaraku, ketika kita hidup dalam hidup yang baru, Tuhan menginginkan supaya kita hidup dalam hidup yang seperti Tuhan janjikan, yaitu hidup yang penuh dengan berkat dalam segala kelimpahan, saudaraku. Di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-3 bunyinya begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudaraku, segala berkat rohani, kita pasti berpikir bahwa berkat rohani itu adalah berkat apa sih gitu ya? Apakah bisa berkat tentang damai sejahtera barangkali? Saudaraku, no. Tuhan mengaruniakan segala berkatnya ke dalam manusia roh kita. Waktu manusia roh kita itu dipulihkan, kita lahir baru, Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah manusia roh kita yang baru ini, Tuhan karuniakan segala berkat yang terbaik. Semua berkat ke dalam roh kita, ke dalam manusia roh kita. Nah sekarang kita memahami hidup kita tidak lagi seperti dulu ketika kita belum terima Yesus. Dulu waktu kita belum terima Yesus, kita hidup berdasarkan tubuh dan jiwa. Itu namanya daging. Kita hidup berdasarkan panca indera kita, bereaksi terhadap dunia ini. Titik. Tidak ada hubungan dengan roh, saudaraku. Tetapi saudaraku, ketika kita hidup berdasarkan daging, maka kita akan mengalami kekacauan. Karena dunia ini itu dikuasai oleh iblis. Iblis berkata kepada Yesus, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahannya ini, itu sudah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sujud dan sembah aku, dan aku berikan semua kemuliaan ini kepadamu. Nah saudaraku, iblis menawarkan kepada Yesus, saudaraku. Karena apa? Karena dia memiliki kuasa untuk itu, saudaraku. Nah ketika dunia ini di dalam cengkramannya iblis, dia membuat begitu banyak kondisi-kondisi di dalam dunia ini ke dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang kacau. Dia men-set up
dia membuat skenario demi skenario sehingga hidup kita itu kacau di dalam segala hal. Kita kacau di dalam rumah tangga kita, dia kirim orang ketiga untuk menggoda suami kita, menggoda istri kita. Dia kirim orang-orang yang merusak, mencuri, dia kirim orang yang bikin kita marah, dia membuat usaha kita bangkrut, dia membuat keluarga kita hancur, dia membuat damai sejahtera kita hilang, dia membuat segala semua keadaan yang terburuk itu terjadi di dalam hidup kita. Dan setiap hari kalau kita cuma hidup berdasarkan panca indera kita dan kita merespon dengan jiwa kita, itu namanya kita hidup dalam daging. Dan kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena semuanya itu di-set up oleh iblis dan semuanya untuk memberikan kehancuran bagi hidup kita. Nah, hari ini Tuhan sudah memberikan berkat-Nya ke dalam roh kita. Dia sudah memberikan segala yang terbaik, semuanya itu di dalam roh kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, oleh karena Yesus Kristus, maka kita akan menerima kelimpahan kasih karunia. Dan kemudian kita menerima anugerah kebenaran. Dan kemudian sehingga kita bisa hidup dan berkuasa. Saudaraku, ini yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena Yesuslah, maka kita bisa memperoleh hidup. Dan hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Artinya ada begitu banyak kasih karunia, berlimpah-limpah. Segala sesuatu yang seharusnya, kalau menurut logika, tidak memenuhi syarat kita terima. Kita tidak memenuhi syarat untuk menerima semua itu. Tetapi Yesus telah melakukannya. Dia memberikan kepada kita sebagai kasih karunia. Sehingga kita tahu bahwa ini bukan perbuatan kita. Ini bukan hasil kerjaanku. Tiba-tiba keuanganku diberkati. Tiba-tiba pelanggan datang bertubi-tubi. Tiba-tiba rumah tanggaku menjadi pulih kembali. Tiba-tiba kesehatanku menjadi pulih kembali. Tiba-tiba hubungan menjadi baik kembali. Semua itu kita tahu itu bukan kita yang lakukan. Karena apa? Itu kasih karunia. Dan itu berlimpah-limpah disediakan Yesus ke dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan semuanya. Dia sudah taruh itu sebagai berkat ke dalam roh kita itu. Dikatakan berkat rohani itu. Itu adalah berkat ini, saudaraku. Kelimpahan kasih karuniamu, anugerah kebenaran. Supaya kau bisa hidup dan berkuasa. Kau memiliki kuasa untuk hidup yang terbaik itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengalami berkat yang sudah disediakan ke dalam manusia roh kita itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami itu? Saudaraku, kita perlu lihat, kita perlu pahami. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudaraku. Nah, saudaraku, jiwa ini, saya katakan tadi, itu bereaksi terhadap apa yang terjadi pada tubuh melalui kelima panca inderanya itu. Nah, inilah jiwa, saudaraku. Dia seperti ada keran yang buka pintu terhadap tubuh. Dan apa yang terjadi pada tubuh, apa yang dilakukan, yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar semua oleh tubuh itu masuk ke dalam jiwa. Pintu jiwa terbuka, dia masuk ke dalam jiwa dan kemudian jiwa mengolahnya semua itu dan kemudian merespon. Dia eksekusi lagi ke dalam tubuh. Ketika iblis menyodorkan gambar porno kepada mata kita, maka mata kita ini melihat gambar-gambar porno itu dan masuk ke dalam jiwa, dan kemudian jiwa mulai memikirkan pikiran-pikiran yang cabul, saudaraku, pikiran-pikiran yang kotor, saudaraku, dan kemudian jiwa kemudian mengeksekusi kembali, dieksekusi oleh tubuh lagi. Tubuh itu kemudian akan berbuat cabul. Tubuh itu kemudian akan mencari orang-orang untuk melakukan seks, saudaraku. Saudaraku, itu yang terjadi bolak-balik, saudaraku. Ada pintu pada jiwa yang terbuka untuk tubuh, saudaraku. Itulah namanya kehidupan daging, saudaraku. Tetapi ada satu pintu yang berhubungan dengan roh. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh ini bisa berhubungan dengan jiwa, ya enggak?
Roh ini bisa berhubungan dengan jiwa. Tetapi nggak pernah pintu ini terbuka untuk roh. Pintu ini selalu terbuka untuk tubuh. Selama pintu ini terbuka untuk tubuh terus, maka kita akan hidup dalam kehidupan yang daging tadi. Saudaraku, mari kita baca di dalam Roma pasal 8. Saya akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Dengarkan baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudaraku, Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan, nggak ada lagi penghukuman buat kita yang di dalam Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ya enggak? Roh kita dipulihkan. Dan roh itu memberikan kita hidup, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut tidak berkuasa lagi atas kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat untuk membebaskan kita dari dosa itu, tak bisa dilakukan oleh hukum Taurat ternyata. Ya enggak? Karena enggak bisa, maka Tuhan memberikan solusi, yaitu mengutus anaknya untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat ini. Ya enggak? Dia mengutus anaknya dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging seperti manusia ini. Ya enggak? Di dalam bentuk manusia inilah Yesus tidak berdosa dan Dia yang menanggung semuanya. Ya enggak? Dia tanggung semua dosa, Dia tanggung hukuman. Dalam bentuk daging orang yang tak berdosa ini, si Yesus ini, maka Tuhan menjatuhkan hukuman kepada dia yang tak berdosa itu, menggantikan kita. Supaya, ayat 4, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Supaya tuntutan hukum Taurat yang menginginkan kematian kita karena kita berbuat dosa, tuntutan hukum Taurat adalah menginginkan kita dihukum mati, saudaraku. Nah, tuntutan itu harus tetap terjadi, tetapi dijalani oleh Yesus. Dengan demikian, kita tidak tiba-tiba dibebaskan dari dosa. Ya enggak? Seperti orang, saya berbuat dosa, maaf. Di Indonesia banyak sekali ya, orang sudah menghujat, sudah apa, habis itu dia minta maaf, selesai, saudaraku. No, menurut firman Tuhan, ketika kita berbuat dosa, ada tuntutannya. Dan ini tidak bisa lepas, ya enggak? Tuhan tidak mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dia menghukum, Alkitab dengan jelas. Dia menimpakan hukuman. Tetapi, bukan kita yang menjalani. Yesus yang menjalani bagi kita. Sehingga hukuman itu sudah dijatuhkan. Tetapi dijalani oleh Yesus yang tidak berdosa itu. Dengan demikian, kita bisa diselamatkan. Oleh karena Dia yang tanggung dosa kita. Tuntutan itu sudah dituntut, sudah dilakukan. Dan dijalani oleh Yesus. Tetapi ini ada koma, perhatikan baik-baik. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya gini, semua yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah untuk kita, untuk saudara dan untuk saya yang memilih untuk tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Maka dengan kalimat sebaliknya, berarti kalau engkau mau hidup menurut daging dan tidak mau hidup menurut roh, maka semua yang dikatakan dari ayat pertama sampai ayat keempat itu tidak berlaku buat kita. Kalau kita mau memilih untuk hidup menurut daging. Nah, karena kalau kau memilih hidup menurut daging, maka semua apa yang dikerjakan Yesus itu sudah tidak efektif, tidak berguna lagi. Karena kau tetap memilih untuk hidup menurut daging. Tuhan itu memulihkan roh kita, memberikan rohnya kepada kita, menjadi satu roh dengan kita, supaya kita hidup menurut roh. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging.
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Firman Tuhan katakan apa? Daging itu keinginannya adalah membawa kita kepada maut. Daging itu mau membinasakan kita. Kalau kita hidup menurut daging, pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang mau membawa kita kepada kebinasaan. Pikiran kita. Tetapi orang yang hidup menurut roh, pikirannya, ya enggak, dia memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu semua firman Tuhan dengan roh itu adalah jelas. Tadi kita bagaimana kita bisa melihat roh, kita bisa merasakan, bisa ini berdasarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita bisa melihat semuanya itu. Nah saudaraku, ketika kita memikirkan yang dari daging, daging itu saya sudah ngomong tadi. Ketika tubuh kita berinteraksi dengan kelima panca indera, itu bolak-balik dengan jiwa kita, itu namanya daging. Saudaraku. Nah kalau kita hidup berdasarkan daging, yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran daging. Alkitab mengajarkan kita dengan jelas di dalam Galatia 5 ayat 19. Alkitab mengajarkan bahwa itu akan terjadi perbuatan daging. Kalau kita memikirkan keinginan daging, pikiran kita pikiran keinginan daging, maka yang dihasilkan adalah perbuatan daging. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup menurut daging, hidup berdasarkan keinginan daging, dia akan jatuh dalam ini. Dia akan hidupnya seperti itu. Dia akan akhirnya hidupnya pesta pora lah, dia akan hidup mudah marah lah, mudah berkelahi lah, mudah mabok-mabok lah. Dia mau egois, mementingkan diri sendiri. Saudaraku, ini adalah keinginan daging berdasarkan panca indera kita yang bereaksi terhadap dunia. Iblis itu selalu mengkondisikan kita ke dalam keadaan-keadaan supaya kita melakukan keinginannya. Dan kita hidup sesuai dengan keinginannya, yaitu keinginan daging. Dan itu menghasilkan maut, saudaraku. Dan Tuhan tidak menginginkan. Tuhan katakan, barang siapa yang hidup menurut daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kau berkenan. Kalau kau punya roh Allah, kau tidak akan hidup dengan keinginan daging. Kalau roh Kristus ada di dalam dirimu, ketika rohmu sudah diperbaharui, dia berikan rohnya ke dalam diri kita, maka kau akan hidup dalam hidup roh, keinginan roh. Dan keinginan roh itu menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Kita balik lagi di dalam Roma pasal 8 tadi, ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tuhan selalu mau memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Dia memberikan kepada hidup dalam damai sejahtera. Dia nggak mau kita stres, kita nggak mau kita frustasi, kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kepanikan, mau bunuh diri. Itu nggak damai sejahtera. Dia mau hidup kita, hidup yang baik, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup penuh ketenangan, sukacita, keamanan, saudaraku. Tuhan mau memberikan itu kepada kita. Dan keinginan roh adalah kau memiliki hidup dan damai sejahtera itu. Saudaraku, nah ketika kita hidup dengan keinginan roh, maka yang terjadi adalah roh itu akan memberikan kita buah. Namanya buah roh. Nah buah roh ini adalah kemampuan yang khusus yang datang dari roh Allah, sehingga kita bisa
hidup di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki kasih. Walaupun iblis mengkondisikan ada begitu banyak orang-orang yang menjengkelkan, membencikan. Tetapi entah kenapa kita itu mampu mengasihi. Kita mampu mengampuni. Padahal dia bukan sekali dua kali. Udah berkali-kali dia. Tapi entah kenapa kita mengampuni. Kenapa? Karena kita ingin hidup sesuai dengan keinginan roh, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ingin seperti yang firman Tuhan katakan, maka roh itu memberikan buahnya sehingga kau mampu hidup seperti itu. Kau mampu memiliki damai sejahtera. Kau mampu akan memiliki hati yang bisa murah hati. Kau mampu menguasai diri ketika ada godaan, ketika ada tekanan, kau bisa menguasai diri. Kau mampu untuk hidup dalam kesetiaan. Kau mampu. Karena apa? Karena itu adalah buah roh. Tuhan menginginkan kita hidup dengan keinginan roh, bukan keinginan daging. Kalau kau tidak hidup dengan keinginan roh, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kau menginginkan keinginan roh dan kau hidup, kau mulai membaca itu, kau akan mulai mengetahui siapakah dirimu menurut firman Tuhan. Keinginan roh adalah supaya kita memperoleh hidup dan damai sejahtera. Dan waktu kita baca firman Tuhan, kita akan mengetahui siapakah kita di dalam Yesus. Siapakah kita, apa yang sudah Yesus lakukan dalam diri kita. Kita akan mengetahui bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saya adalah ciptaan baru. Apa yang aku miliki di dalam Yesus? Apa yang sudah Tuhan sediakan? Siapakah diriku sesungguhnya, saudaraku? Nah, Alkitab akan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sudah memulihkan segalanya kepada kita. Dia sudah memulihkan kesehatan kita. Dia sudah menanggung penyakit dan kelemahan kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dia akan menjelaskan bahwa firman Tuhan akan menjelaskan bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk. Nggak ada lagi kutuk kemiskinan, nggak ada lagi kutuk kegagalan, kegilaan, segala macam. Kita udah dibebaskan. Yesus sudah tanggung. Sekarang aku adalah ciptaan baru. Saudaraku, kita harus lihat ada dua. Yang pertama adalah keinginan daging. Hidup dalam daging ketika kau hidup berdasarkan apa yang terjadi, berdasarkan panca indramu, maka kau hidup dalam daging. Tetapi, berdasarkan panca indramu. Tetapi, kalau kau hidup dalam roh, maka kau hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan lagi berdasarkan panca indera, berdasarkan kepercayaanmu. Ketika kau bisa percaya apa yang ditulis oleh firman Tuhan, seperti kau mempercayai cermin. Ketika kau melihat cermin, kau melihat rambutmu acak-acakan, kau percaya rambutmu acak-acakan. Ketika kau sudah sisiran, kau percaya bahwa kau sudah rapi. Karena apa? Karena cermin mengatakan demikian. Demikian juga ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa aku sudah disembuhkan, aku sudah dibebaskan dari kutuk, dan aku percaya inilah diriku. Aku percaya sekarang aku adalah manusia roh, dan aku percaya Yesus sudah memulihkan, Yesus sudah membebaskan, Yesus sudah memberikan yang terbaik. Aku percaya aku sudah memilikinya. Nah, kita mau percaya nggak? Seperti kita mempercayai ketika kita melihat cermin. Demikian juga kita mempercayai firman Tuhan yang mengatakan inilah diriku yang sesungguhnya. Saudaraku, ketika kita bisa menerima, mempercayai apa yang firman Tuhan katakan tentang diriku yang sebenarnya, maka itulah yang akan terjadi. Nah, saudaraku, untuk itu tentu saja kita harus menutup pintu masuk kita yang dari dunia. Harus menutup itu. Karena apa? Kalau kita fokus berdasarkan panca indera, kita terus, tetapi aku merasakan sakit, tetapi aku lihat ini rekeningku ini sekarang tinggal sedikit uangnya, tetapi kalau aku lihat nih keadaannya, keluargaku sudah begini berantakan. Kita selalu stres. Karena apa? Karena apa yang sedang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita akan stres. Dan kita akan mempercayai. Kita mempercayai apa yang dilakukan iblis terhadap diri kita. Dan kita sepakat, kita setuju bahwa saya sakit. Saya setuju bahwa saya sekarang mengalami kutuk. Saya setuju bahwa saya akan bangkrut. Saya setuju keluargaku akan cerai. Saya setuju dengan semua yang dikerjakan iblis dalam hidupku.
Kenapa kita tidak mau setuju apa yang dilakukan Yesus ke dalam diri kita? Yesus menginginkan kita setuju dengan apa yang dilakukan Yesus terhadap diri kita. Bukan setuju apa yang dilakukan iblis kepada diri kita. Kita mau setuju dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan hidupku sekarang ini adalah begini loh. Aku sudah dibebaskan, aku sudah disembuhkan, aku sudah diberkati. Segala berkat itu sudah diberikan kepadaku. Aku percaya hidupku pasti begini. Aku percaya rumah tanggaku pasti pulih. Aku percaya keuanganku pulih. Aku percaya kesehatanku pulih. Sebab inilah hidupku. Aku adalah manusia roh, tinggal di dalam tubuh, memiliki jiwa. Tetapi aku ini adalah manusia roh, bukan daging. Saudaraku, ketika kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita mempercayai hidup kita yang baru sebagai manusia roh itulah yang benar, maka yang terjadi itu adalah aku adalah manusia roh, menerima segala berkat yang sudah Yesus lakukan. Semua kelimpahan kasih karunia Dia, itulah diriku. Ketika kita bisa menerima semuanya itu, ketika kita hidup dalam hidup yang roh ini, saudaraku, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam hidup dunia ini. Dan kita shutdown, kita menutup semua pintu itu. Kita mau memperbaharui pikiran kita. Karena jiwa kita, yaitu pikiran kita, itu selalu mau memikirkan, merasakan apa yang dari dunia. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Roma pasal 12 ayat 2, bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 2. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan katakan kau perlu renew your mind. Kau perlu berubah. Pikiranmu perlu berubah. Jangan sama dengan dunia itu. Jangan. Tutup pintu keran yang berhubungan dengan dunia. Kehidupan dagingmu berdasarkan panca indera ditutup. Kau buka pintu roh. Kau buka sehingga dari roh itu akan mengalir keluar semua berkat yang sudah kau miliki di dalam Yesus. Engkau harus menutup ini dan membuka keran untuk yang di sini. Sehingga ini mengalir. Dan kau bisa menerima semua yang dari roh. Saudaraku, Tuhan katakan kuncinya adalah pikiranmu perlu berubah. Kau jangan memikirkan, oh aku ini pasti mati deh. Aku ini keadaanku, aku pasti bangkrut lah. Aku pasti cerai lah. Aku pasti ini. Berdasarkan apa yang kau lihat. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan apa? Bahwa kita hidup sekarang ini bukan karena melihat. Tetapi karena percaya. Bukan berdasarkan panca indera, tetapi berdasarkan percaya. Dan otak kita ini harus diperbaharui. Kau jangan percaya dengan apa yang kau rasakan di dalam kelima inderamu. Tetapi kau harus percaya kepada apa yang firman katakan tentang dirimu yang baru. Ketika kita bisa otak kita diubah, maka kita akan bisa tahu apa yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah supaya itu terjadi dalam dirimu. Supaya kau mengalami semua itu. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Galatia 2 ayat ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi Yesus ada di dalam aku, rohnya ada di dalam aku. Dan hidup yang kujalani ini adalah hidup oleh iman dalam Yesus. Ketika Yesus berkatakan, aku sudah memberikan segala berkat rohani itu ke dalam rohmu. Aku sudah berikan. Segala kelimpahan kasih karunia sudah kuberikan. Kebenaran itu sudah kuberikan. Kuasa itu sudah kuberikan. Maka yang terjadi itu adalah seperti itu. Nah, saudaraku, ketika kita hidup menurut keinginan roh, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mempercayai, kita sepakat dengan keinginan roh, dan kita percaya, kita mau sepakat apa yang dikerjakan Yesus daripada apa yang dikerjakan iblis.
Aku nggak mau sepakat apa yang dikerjakan iblis. Aku tidak mau terima apa yang dikerjakan iblis dalam hidupku. Dia sedang merusak rumah tanggaku. Dia sedang merusak keuanganku. Dia sedang merusak kesehatanku. Dia sedang merusak. Aku nggak mau terima. Aku nggak mau sepakat. Aku mau sepakat dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidupku. Sebab firman Tuhan katakan dia sudah lakukan. Dia sudah lakukan. Dia sudah berikan kesembuhan. Dia sudah berikan itu. Kelimpahan kasih karunia itu. Dia sudah berikan semuanya itu. Dia sudah berikan. Aku mau sepakat. Saudaraku, ketika engkau deklarasikan, ketika engkau membaca terus kebenaran firman Tuhan, maka iman ini akan muncul. Kau akan semakin percaya. Dan ketika engkau percaya dan engkau mendeklarasikan, saudaraku, maka itu akan terjadi. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus itu menjamin segala sesuatu yang sudah disediakan Yesus untuk kita. Ketika kita ingin hidup dengan keinginan roh, bukan keinginan daging, dan kita mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan, ya, apa yang sudah Yesus berikan, yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika iman kita tumbuh, ketika kita percaya, kita deklarasikan, maka Roh Kudus itu akan mengerjakannya di dalam hidup kita. Dia menjamin sampai engkau menerima semuanya itu terjadi dalam hidup itu. Karena apa? Karena engkau hidup dalam keinginan roh. Kau hidup menurut roh. Kau tidak hidup menurut daging. Ketika kau mau hidup seperti itu, maka Tuhan berikan engkau kekuatan yang ekstra, kemampuan yang ekstra, yaitu buah roh. Kau bisa memiliki damai sejahtera, sukacita, kau bisa memiliki kasih di tengah keadaan yang stressful. Engkau bisa mempunyai kemampuan bisa berbuat baik, engkau bisa murah hati, engkau bisa menguasai dirimu, engkau bisa setia, engkau bisa, saudaraku, itu yang terjadi. Dan engkau akan mengalami segala berkat yang terbaik. Engkau akan melihat roh itu mengerjakannya di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Soalku di dalam bahasa Inggris dikatakan, saya bacakan di dalam King James Version, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Dia akan memberi hidup. Roh itu akan memberi hidup kepada tubuh kita yang fana ini. Saudaraku, ketika tubuh kita engkau rasakan sakit, kau merasakan tidak baik, semua itu adalah apa yang dikerjakan iblis. Tapi saya mau kasih tahu, ketika kau percaya, ketika kau mau hidup dalam keinginan roh, dan kau mempercayai, ini loh aku sesungguhnya. Aku yang sekarang ini adalah yang begini. Sebab firman Tuhan mengatakan itu. Engkau sedang melihat cermin manusia barumu melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah cermin. Ketika kau sedang melihat, kau lihat, yes, itulah diriku. Ya, aku sudah dipulihkan oleh Yesus. Aku percaya, aku menerimanya. Aku mendeklarasikan bahwa aku sekarang adalah ini. Saudaraku, maka roh akan memberi hidup kepada tubuhmu ini. Yang akan terjadi adalah sakit penyakitmu akan hilang. Engkau akan melihat tiba-tiba keuanganmu membaik. Engkau akan melihat semua keadaan itu tiba-tiba berubah. Karena apa? Roh meneguhkannya. Roh memberi hidup. Dan engkau mengalami yang namanya kasih karunia di dalam Yesus. Semuanya sudah Tuhan berikan bagi kita. Hari ini saya rindu setiap anak-anak Tuhan, engkau tidak lagi hidup menurut daging. Engkau hidup menurut roh, untuk supaya kau bisa menerima segala berkat yang terbaik yang sudah Yesus berikan kepada kita, yang sudah Yesus kerjakan. Yesus sudah lakukan semuanya. Sayang kalau kita mati seperti orang mati kehausan di sebelah sumur yang begitu penuh air. Saudaraku, karena kita tidak bisa mengambil air itu keluar, saudaraku. Tetapi alangkah indahnya ketika engkau tahu bahwa kau memiliki sumur itu penuh dengan air, kau bisa mengambilnya dan kau bisa menikmatinya. Hari ini Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Engkau hanya perlu tahu bahwa engkau tidak lagi hidup berdasarkan daging. Engkau harus hidup berdasarkan roh. Rohmu sudah dipulihkan dan Tuhan sudah berikan semua berkat itu ke dalam manusia rohmu. Dan engkau hanya perlu mempercayai
dan menariknya itu keluar. Engkau mendeklarasikan, dan Roh Kudus adalah jaminan dia akan membuat semuanya itu akan terjadi di dalam hidupmu. Engkau hidup penuh dengan kasih karunia, dan engkau akan hidup dan berkuasa di dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah, atas berkat yang luar biasa yang sudah kau sediakan bagi kami di dalam manusia baru kami, di dalam manusia roh kami. Kami bersyukur hari ini kau mengajar kami Bapa, untuk kami tidak lagi hidup menurut daging, tetapi engkau mengajar kami untuk kami hidup menurut roh Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, engkau menjamah setiap anak-anak-Mu. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup menurut daging, tetapi mereka mengambil keputusan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka mau hidup menurut roh, mereka mau hidup menurut keinginan roh, mereka mau hidup menurut firman Tuhan. Hamba berdoa Bapa, kiranya mereka boleh melihat diri mereka, manusia roh yang baru, melalui cermin firman Tuhan, sehingga mereka boleh melihat dengan jelas siapa diri mereka yang baru, apa yang sudah Yesus lakukan, dan apa yang sudah Yesus berikan kepada mereka dalam manusia roh mereka, manusia baru mereka. Hamba berdoa Bapa, kiranya Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu, memberikan buah roh kepada kehidupan anak-anak-Mu, menolong setiap anak-anak-Mu, mengajarkan, mengingatkan semua kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dalam setiap hari kehidupan mereka tidak lagi hidup menurut daging, mereka tidak lagi hidup mengandalkan panca indera mereka, tetapi mereka hidup mengandalkan kepercayaan mereka kepada firman Tuhan, kepada apa yang sudah kau katakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menolong anak-anak-Mu sampai mereka menerima, boleh menikmati segala berkat yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu dalam manusia roh mereka. Dan mereka akan mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia, dan hidup yang penuh kuasa di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang terbaik, untuk berkat-Mu, kasih karunia yang limpah. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat. Terima kasih untuk semua kebutuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus supaya kami boleh menikmati segala sesuatu. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami akan berpisah. Kiranya Engkau memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat yang daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.